Lanjut. Oke. Jadi kalau lamina eksternal dia itu ada intercostalis yang eksternus sama levator costae. Kalau levator costae dia itu ada di bagian posterior. Kita nggak ada preparatnya, kalau mau itu diambil nggak apa-apa sih, cuma berat. Kalau yang lamina intercostalis eksternus dia itu ciri khasnya adalah bentuknya V. Oke. Berarti seratnya akan berjalan supero. Kalau kayak gini berarti supero lateral ya. Kalau ke inferior berarti dia berjalan seratnya inferomedial ya. Itu ya. Jadi kan ingat kalau A berarti dia superior ke medial. Kalau P berarti superior ke gitu. Oke. Ya kalau yang bentuknya P itu tadi intercostalis yang externus. Oke, jadi ini ya. Ini itu intercostalis externus. Nah, kalau ini apa? Ya, rectus abdominis. Terus kalau yang ini? Obliquus. Bukan, apa? Obliquus. Bukan, ini udah masuk toraks soalnya. Kalau sini obliquus benar, tapi kalau sini udah masuk toraks. Namanya? Subcostalis. Apa? Bukan, kalau subcostalis kan di posterior. Kalau ini? Ya, internus. Kalau externus kan bentuknya V. Internus dia bentukannya A kayak gini. Ini kan lihat nih, serat-seratnya tuh bentukannya A. Oh iya, A. Iya. Nih A kayak gini ya. Kalau di sini kelihatannya di sini. Oh ini mas. Kalau ini intercostalis externus kan V. Iya sih. Jadi jangan kebalik ya di responsi. Jadi kalau misalkan udah nyampe perut nih, itu dia nggak mungkin intercostalis, oke? Kalau udah nyampe perut tuh nggak mungkin intercostalis. Oke, nah cara bedain perut dan juga dada tuh mana? Kalian lihat kostenya aja. Jadi kan koste kan kayak gini nih. Apa rongga toraks kan kayak gini. Nah, berarti ini masih masuknya toraks dong. Nah, kalau ini udah abdomen. Gitu. Jadi kalau ini bukan intercostalis terus, oke? Oke, lanjut. Tadi udah di bagian lamina medialis, sekarang di lamina interna, bagian dalam. Oke, nah karena di sini nggak terlalu kelihatan. Nah, cuma di sini kelihatan banget nih. Ini kan di bagian masih rongga costae. Ini ada ya musculus transversus thoracalis. Kan ada musculus transversus abdominis. Dia sama-sama paling profunda, paling dalam. Oke, itu ya. Ingatannya paling profunda. Jadi kalau misal di sini ditunjuknya ini adalah otot transversus thoracalis. Transversus apa? Oh, aku costae, transversus costae, bukan thoracalis. Transversus costae. Terus ada soal cabang. Otot ini berperan sebagai inspirasi, benar atau salah? Salah. Oke. Ya, salah. Oke, terus lanjut ke lamina interna selanjutnya ada intercostalis yang intimus. Dia itu nggak kelihatan di dalam sini, nggak terlalu jelas visualisasinya, jadi kita pakai ini nanti. Lanjut ke subcostalis. Subcostalis dia itu sama, dia itu di bagian posterior ya. Jadi yang di bagian posterior ada levator costae sama subcostalis. Sama ini. Nah, ini engading transversus costae dia itu masih masuknya anterior, cuman dia itu paling profunda, paling dalam. Oke? Jadi kalau subcostalis dia itu bagian posterior sini. Kalau transversus dia kan di bagian anterior, cuman paling dalam. Oke, gitu ya. Nah, terus cara ngapalin otot pernapasan yang paling gampang itu dengan cara, kalau misal aku cuma ngapalnya bagian ekspirasi. Ini kebalik ya. Ini harusnya inspirasi, ini salah. Raulnya salah. Jadi ini harusnya inspirasi, ini harusnya ekspirasi ya. Kalau ekspirasi dia itu pasti otot-otot bantuannya adalah otot abdomen. Ketika abdomennya ditekan, maka tekanan akan ke atas. Ketika tekanan atas, maka udara akan keluar, gitu ya. Oke, terus di sini ada otot-otot utama. Dia itu ciri khasnya adalah karena dia paling dalam. Oke, tiga ini kan paling dalam nih. Intercostalis internus, internus yang sini, transversus sini, terus subcostalis tadi di bagian posterior, stratus posterior, inferior. Dia itu ada di ini, nanti aku tunjukin. Kalau yang inspirasi dia itu ini sama intercostalis externus,
Evator costei ada di bagian posterior. Stratus posterior superior dia itu ada di bagian profunda dari rhombooideus major. Nanti aku tunjukin. Terus ada intercartilagineus. Jadi costei ini kan ada cartilago costalis. Yang bedanya adalah kalau costei ini adalah tulang sejati. Dia itu terbentuk dari osteosit. Sedangkan kalau misalkan tulang lunak, dia itu kan berarti kenapa? Bukan, kalau tulang lunak itu berasal dari kondrosit. Kondrosit ya. Betul. Oke, nah ini kalau otot-otot tambahannya, dia itu yang melekat di bagian toraks. Contohnya adalah pectoralis major et minor, terus ada sternocleidomastoideus. Sterno dan juga cleido. Sternum dan juga clavicula. Cleido itu nama lain dari clavicula ya. Latissimus dorsi dia kan nempel di bagian oste bagian bawah. Oke. Tapi yang paling berguna untuk inspirasi dan juga ekspirasi adalah diafragma. Betul, dia berperan berapa persen? 75%, banyak banget. Oke, lanjut di bagian sini ya. Oke, tadi aku urutin ya. Tadi kan ada otot-otot yang penting, yang namanya sama adalah intercostalis ya. Ini ada pectoralis, dia itu fungsinya utamanya adalah untuk ekstremitas ya. Tapi dia itu fungsinya juga buat untuk tambahan inspirasi, otot inspirasi tambahan. Ada pectoralis major sama minor. Ini otot abdomen, fungsinya adalah untuk ekspirasi apa inspirasi? Inspirasi. Apa? Ekspirasi. Ini udah mulai aja. Nah terus ini bentukannya kayak menyerupai A atau V. A. Jadi kalau A dia itu intercostalis yang intercos. Dia itu berada di bagian tengah atau dalam? Tengah. Oke. Terus ini ada yang bentukannya V. Serat-seratnya bentukannya V ya. Oke, dia itu luar, dalam, tengah. Luar. Oke, kalau misalnya kita mengikuti seratnya berarti dia bentukannya V kayak ini ya. Kalau dia ke atas berarti serat-seratnya berjalan ya superolateral. Kalau ke inferior berarti dia inferior-medial. Oke, kayak gitu ya. Kalau yang intercostalis ini terus dia bentukannya A. Kalau dia ke superior berarti superomedial. Kalau inferior gitu ya. Nah ini ada intercostalis intimus. Dia itu di bagian paling dalam. Oke, ini bagian paling dalam. Juga di sini juga ada transversus thoracis yang ada di prepara tadi. Jadi bagian anterior tapi paling profunda, paling dalam. Oke, nah sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Oke, nah karena di sini banyak banget dari tulang-tulang belakang. Jadi sebenarnya kalau tulang belakang itu akan ada yang ekstremitas sama yang buat toraks. Kita bisa lihat dari perlekatannya aja. Oke, sama insersionya ya. Jadi kalau trapezius dia itu kan insersionya kan di sini ya. Sini. Apa ada yang masih ingat? Linea protubrandia occipitalis externa. Sama ini apa? Ada inion ya, ini ya onjolan bulat. Oke. Terus di sini ada linea nuchalis. Ini namanya linea nuchalis. Nah biasanya kalau kalian main komputer terlalu lama, berarti kan otot trapeziusnya ini menegang terus-terusan. Nah makanya ada gejala leher sakit biasanya trapeziusnya yang kena. Nah caranya, salah satu terapinya kalau misalnya kalian ditanyain keluarga adalah kompres air hangat ya. Karena kalau misalkan ada kompres air hangat, maka dia akan melancarkan sirkulasi darah ya. Jadi kan kompres air hangatnya dia fungsinya adalah untuk vasodilatasi. Ya karena dia ada rangsangan air hangat, maka pembuluh darah otomatis akan melebar. Ya kan? Tuh, kalau dingin dia akan mengecil. Oke. Jadi respon fisiologis tubuh kayak gitu ya. Ini adalah latissimus dorsi.
Dia fungsinya juga otot bantuan dari inspirasi. Oke, lanjut ya di sini. Oke, cepet aja. Nah ini ada musculus subcostales. Dia itu di bagian posterior ya. Dari KT8 sampai dengan 12. Di depan nggak ada. Di depan nggak ada. Terus di sini ada levator poste. Levator poste itu ada dua, yang longus sama yang breve. Ini yang breve, ini yang longus. Oke? Oke, ini punya buat otot utama dari inspirasi apa ekspirasi? Inspirasi. Faktor inspirasi. Ekspirasi. Oh ya, terus oke, terus jangan lupa di sini. Oh iya. Nah, di sini ada rhomboideus mayor, ada rhomboideus minor. Nah, di dalamnya itu ada stratus posterior superior. Oke, dia itu fungsinya adalah untuk inspirasi. Oke, jadi ada yang mau tanyain nggak? Berapa itu? Makasih semuanya.